Sejarah singkat Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I ketika membangun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1755. Berdirinya sebuah pasar tidak bisa dipisahkan dari keberadaan keraton. Pasar merupakan salah satu komponen utama di dalam tata kota lama di kota kerajaan. Keberadaan pasar merupakan salah satu unsur di dalam komponen 4 tata ruang yang terkait menjadi satu kesatuan, yaitu Catur Gatra Tunggal atau keraton, alun-alun, masjid, dan pasar. Pasar Beringharjo merupakan bangunan pusat kegiatan perekonomian untuk rakyat Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat itu, yang namanya pasar tidak memiliki bangunan permanen. Selama ada tempat berteduh dan ada keramaian, di sanalah pedagang akan menggelar dagangannya dan mereka umumnya berteduh di bawah pohon beringin yang masih banyak tumbuh di sana. Dari situlah kemungkinan Pasar Beringharjo mendapat namanya. Pada masa Residen Mulemeister, tahun 1889 sampai tahun 1892, pasar itu ditambahkan los-los beratap dan bertiang kayu jati. Menurut keterangan Groeneman dalam Reisgids van Yogyakarta en Omstreken, di setiap los ada penanda dalam bahasa Jawa dan Belanda yang memberitahukan jenis barang dagangan apa saja yang dijual di sana. Pelancong asing saat itu biasanya membeli barang seperti kain batik dan perabotan dapur. Pasar itu juga menjual buah, sayur, daging, tembakau, dan sereh. Atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono ke-8, pasar itu disempurnakan pada 1923 dengan biaya sebesar 150.000 gulden. Jika dirupiahkan saat ini 150.000 gulden sama dengan 1,2 miliar. Tiang-tiang kayu diganti dengan tiang beton bikinan Indische Beton Maskapai dari Surabaya. Pasar berlanggam Art Deco itu pun dinobatkan sebagai Ender Mooiste Passers op Java, atau salah satu pasar terindah di Jawa. Pasar Beringharjo semula bernama Pasar Gede. Nama tersebut diberikan karena Pasar Gede merupakan kelengkapan dari Keraton Yogyakarta, sekaligus berperan sebagai pasar induk yang operasionalnya tidak mengikuti siklus hari pasaran Jawa seperti halnya pasar-pasar lainnya. Pembangunan Pasar Beringharjo secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode, berdasarkan pada perbedaan bentuk fisik dan gaya bangunan, yaitu periode pertama, sebelum tahun 1925, periode kedua, tahun 1925 sampai tahun 1990, dan periode ketiga, setelah tahun 1990. Pasar Beringharjo pada awal keberadaannya sangat sederhana, hanya berupa lapangan dengan banyak pohon waru di bagian tepinya. Seiring dengan jumlah pedagang yang semakin banyak, dibuatkan los dengan tiang kayu, atapnya welit, dan lantainya yang masih berupa tanah. Pasar ini terletak di utara alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Kata Beringharjo berasal dari 2 suku kata Jawa, yaitu Bering berasal dari nama Beringan, sebuah hutan yang menjadi cikal bakal berdirinya ibu kota kerajaan. Dengan demikian, nama Beringharjo mengandung arti tempat yang baik dan dapat menyejahterakan rakyat. Pada awalnya bentuk Pasar Beringharjo sangat sederhana dan darurat. Di peta tahun 1830 ini telah terdapat jalan menuju utara selatan yang membagi kaveling pasar. Keberadaan pasar menempati bagian barat jalan, sedangkan pada bagian timur digunakan untuk kerko atau pemakaman orang Belanda. Loster-loster ini merupakan bangunan asli dari Pasar Beringharjo yang direnovasi pada tahun 1923 seperti yang nampak dalam foto ini.
Ini merupakan tiang beton bikinan Indische Beton Mat Secapit dari Surabaya tahun 1923. Pada peta tahun 1903 tampak bentuk berderet disertai keterangan yang mencantumkan Upasar Lutsen, diperkirakan sebagai deretan los. Deretan ini memanjang utara-selatan, sedangkan kompleks pasar membentang arah timur-barat. Pada tahun ini pasar meluas ke bagian timur, menempati sebagian lahan yang sebelumnya digunakan untuk kerko. Pada tahun 1923 sampai tahun 1925 pemerintah Belanda dan Kesultanan, dalam hal ini Sultan Hamengkubuwono VIII, lalu membangun pasar representatif dengan membuat 11 los permanen yang dilaksanakan oleh pemborong Indische Beton Mat Secapit dari Surabaya. Gaya bangunan los setelah renovasi ini menampilkan gaya Art Deco. Pada renovasi ini pula terdapat perubahan bentuk bagian gerbang pasar menjadi bangunan kembar berlantai 2. Pembangunan pasar tersebut dimulai dari bagian barat berupa kantor dan kios-kios, setelah dibuat 6 kios lalu dilanjutkan dari timur. Ini merupakan bagian atap dari Pasar Beringharjo yang direnovasi tahun 1923 oleh pemborong Indische Beton Mat Secapit dari Surabaya. Dan di ujung sana terlihat bagian atap dari Kampung Ketandan atau Pecinan. Sedangkan yang berada di depan sana merupakan pintu gerbang dari Pasar Beringharjo. Pendirian Pasar Beringharjo merupakan perwujudan kesetiaan antara Kawula lan Gusti, sehingga Kawula memperoleh kesempatan kerja sebagai pedagang. Pada akhir tahun 1970-an, pada deretan kios yang menjadi satu dengan bangunan gerbang ini terdapat penambahan bangunan berlantai 2 berbentuk menara di ujung utara dan selatan deretan kios. Pada peta kota Yogyakarta tahun 1925, keberadaan jalan di antara Pasar Beringharjo dan Benteng Vriendeboek dinamakan Groot Pasarweg atau Jalan Pasar Besar. Tahun 1990-an dilaksanakan pembangunan di sebagian besar lahan Pasar Beringharjo meliputi pembangunan deret los baru berlantai 3. Ini merupakan Groot Pasarweg sekitar tahun 1900. Dan inilah Groot Pasarweg dalam foto tadi yang saat ini bernama Jalan Pabringan. Depan sana merupakan bangunan dari Benteng Vriendeboek. Pada peta tahun 1830, dari Benteng Vriendeboek ke utara terdapat jalan menuju ke arah Kampung Ketandan atau Pecinan. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh anak panah tadi. Entah apa nama jalan yang menuju ke Kampung Ketandan ini, dalam peta kuno tidak tertulis nama jalannya. Ini merupakan jalan yang mengarah ke Kampung Ketandan tadi. Nampak bangunan pecinannya, kemungkinan sampai saat ini masih ada. Sesuai aturan Weekendstelsel yang diterbitkan pemerintah kolonial pada tahun 1826, orang-orang Tionghoa diwajibkan tinggal mengelompok dalam satu kawasan yang sudah ditentukan. Lama-kelamaan kawasan yang dihuni oleh orang Tionghoa tersebut menjadi suatu kawasan berkarakter khas yang disebut pecinan. Dalam urusan perniagaan, orang Tionghoa memang lebih unggul dibanding orang Eropa karena mereka lebih paham kebutuhan yang diperlukan oleh orang pribumi. Akhirnya sektor perdagangan eceran dan perantara pada masa kolonial lebih banyak dipegang oleh orang Tionghoa. Maka dari itu,
Hampir dimanapun orang Tionghoa berada, mereka akan menempatkan rumah tinggal mereka berdekatan dengan daerah yang strategis. Di depan kita inilah perkampungan pecinan. Bangunan-bangunannya juga merupakan bangunan kuno yang sampai saat ini masih difungsikan sebagai tempat tinggal dan jualan. Di kota-kota pesisir, letak pecinan biasanya mengincar sungai sebagai jalur transportasi yang penting pada zaman dahulu. Sementara di kota pedalaman seperti Yogyakarta, letak pecinan umumnya berdekatan dengan jalan raya dan pasar sebagai tempat jual beli dan pertukaran barang. Keramaian Pasar Beringharjo semakin semarak dengan keberadaan Kampung Ketandan, permukiman utama orang-orang Tionghoa di Yogyakarta. Berada persis di sebelah utara pasar, mereka membuka toko-toko yang juga merangkap sebagai tempat tinggal. Kawasan pecinan di Yogyakarta mulanya muncul di Ketandan yang terletak di sebelah utara Pasar Beringharjo. Selain sebagai pedagang, orang Tionghoa di antaranya ada juga yang ditugaskan sebagai pemungut pajak atau dikenal sebagai tanda. Ini merupakan pemukiman pecinan sekitar tahun 1910. Bangunan yang saya lingkari ini masih ada, perhatikan bagian atapnya ini. Dan yang ini merupakan bangunan yang tadi kita lihat di foto sekitar tahun 1910. Menyambung dari cerita sejarah tadi, bahwa selain pedagang, orang Tionghoa juga ditugaskan sebagai pemungut pajak atau dikenal sebagai tanda. Dari situlah nama Kampung Ketandan berasal. Sekarang, mari kita lanjut untuk melihat lokasi dari Pasar Beringharjo yang dulunya merupakan komplek pemakaman Belanda. Ini merupakan peta tahun 1830 dan tahun 2023. Di mana lokasi makam Belanda saat ini sudah berubah menjadi tambahan atau perluasan dari Pasar Beringharjo. Diperkirakan mulai dari lokasi inilah yang dulunya merupakan pemakaman Belanda. Selanjutnya kita jalan ke arah parkiran atas pasar yang dulunya juga merupakan area pemakaman Belanda. Pada bangunan pasar yang berdiri di atas bekas pemakaman Belanda ini, masih terdapat satu nisan Belanda. Hal ini membuktikan bahwa benar lokasi ini dulunya merupakan pemakaman Belanda sesuai dengan peta tahun 1830 tadi. Di bawah parkiran inilah dulu merupakan area pemakaman Belanda. Saat kami mencoba bertanya dengan beberapa warga, walaupun sudah bekerja di Pasar Beringharjo selama 20 tahun, ternyata ada juga yang tidak tahu jika lokasi ini bekas pemakaman Belanda. Setelah kami bertanya-tanya dengan beberapa warga di lokasi pasar, ternyata salah satu warga ada yang tahu bahwa dulunya di sini komplek makam, dan beruntungnya kami diantar ke tempat batu nisan itu berada. Bapak ini juga bercerita bahwa makam-makam orang Belanda di sini sudah dipindahkan di pemakaman belakang THR. Namun ada satu nisan yang sudah dipindahkan sampai 3 kali tetap balik lagi ke tempat semula. Akhirnya nisan tersebut dibiarkan saja. Inilah batu nisan yang kami maksud. Batu nisan ini adalah milik dari seorang bayi berusia kurang dari setahun bernama Johanna Albertina van Avelen van Saemsport yang lahir pada tanggal 28 September tahun 1865 dan meninggal pada tanggal 9 Juni tahun 1866. Menurut kabar yang masih perlu digali lebih dalam informasinya, Johanna Albertina memiliki orang tua yang bernama Hubertus Gerardus van Avelen van Saemsport. Lahir pada tahun 1816 sebagai putra Hendrik Johannes van Avelen van Saemsport dan Johanna Wilhelmina Piel. Singkatnya, Hubertus Gerardus setelah dewasa menikah dengan Maria Helena van Grol. Pasangan ini menjalani kehidupan di Hindia Belanda yang bahagia, pertama di Semarang dan kemudian di Jogja, dan mereka memiliki 6 orang anak. Johanna Albertina ini merupakan anak keempat dari 6 bersaudara yang meninggal karena sakit.